Baik, bersama saya Sadarudin Tuambusa, reporter News Surya Nasional, di mana seperti yang kita saksikan, saya sekarang berada tepat sekali di lokasi lahan tambak garam Desa Tunggurambang, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur, di mana hari ini Sabtu tanggal 29 Juli 2023, tepat pukul 15 WITA, petani garam Desa Tunggurambang didampingi Kepala Desa, Bapak Toa Mu'alaf, mendapat kunjungan langsung dari Bupati Nagekeo, Yohanes Don Bosco, beserta istrinya, Nyonya Dr. Eduardo Yayik Prawita Gita. Dan perlu kami sampaikan bahwasannya, Kabupaten Nagekeo merupakan pusat produksi garam yang terbesar di wilayah Nusa Tenggara Timur, baik itu produksi garam industri maupun produksi garam lokal atau yang dikenal dengan garam rakyat, di mana ada 3 desa yang memiliki lahan potensi produktif untuk produksi garam industri maupun garam tradisional atau garam rakyat, di mana di Desa Golonio, Kecamatan Aesesa, merupakan pusat produksi garam industri yang terbesar yang dikelola langsung oleh PT Citem. Dan untuk Dusun Kaburea, Desa Tendakinde, Kecamatan Polowai, dan Desa Tunggurambang, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur, merupakan pusat produksi lahan garam tradisional atau garam rakyat. Dan perlu kami sampaikan pula bahwasannya Tunggurambang merupakan desa yang memiliki lahan produksi garam yang terbesar untuk produksi garam lokal atau garam rakyat. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, panen raya bersama Bupati Nagekeo merupakan bentuk apresiasi Bupati Nagekeo, Yohanes Don Bosco, terhadap peran aktif masyarakat Desa Tunggurambang memanfaatkan lahan garam di tengah situasi keringnya air irigasi. Selain itu, kehadiran Bupati Nagekeo merupakan aksi humanis untuk menanggapi dan mengklarifikasi langsung permintaan petani garam terkait fasilitas yang dibutuhkan di tempat pengelolaan lahan garam. Sebagaimana yang kita saksikan saat ini, Bupati Nagekeo melakukan dialog mesra bersama petani garam. Ya, jadi kita hanya jaga jangan sampai tidak dia didesain untuk salinasi yang rendah. Kalau salinasi tinggi dia cepat rusak atau apa. Jadi kalau bisa ya kita bisa kan. Ini muka-muka di depannya ada traktor juga yang lagi nganggur. Ya. Ini bisa dorong sini bisa masuk. Ya. Jadi kita gunakan lihat dengan seluruh potensi yang ada sekarang kita manfaatkan maksimal. Ya. Orang saudara-saudara kita dari bawah bilang mau ikut cara ya tinggal kita lihat caranya. Ini barang ada nih, tapi kalau kita pindahkan bisa jadi masalah nih ya. Kita dianggap alkoholik ya. Padahal kita mau nolong kelompok yang benar-benar sangat membutuhkan. Kita berharap bahwa mesin itu fungsional, kalau bisa itu fungsional 24 jam ya. Nah, kalau berapa jam kita bisa pindah, jadi mobilitas peralatan ini ide nih. Jadi tolong Pak Rafael ini langsung dikomunikasikan, dicari jalan diskusi dengan kami teman ya, kepala dinas, kepala kabin ya. Kalau saya terima matang di meja, saya tinggal tanda tangan. Yang penting kamu jangan bikin menyesatkan saya lagi. Aku tanda tangan ya. Kamu sudah tahu jadi jurang langsung atau ke jurang ya, jangan. Jadi kamu lihat betul caranya benar, sudah tujuannya benar, caranya benar, sehingga sasaran kita benar. Jadi mereka yang menerima manfaat juga dapat rahmat gitu. Kita yang mencari jalan juga dapat rahmat. Ya. Nah, kalau jalan masuk ini saya juga masih lihat apakah kita bisa masih ada pola padat karya dulu. Jadi, gitu. Jadi ada yang drop bahan. Kemudian kalau ada yang bisa bahannya murah, ya. Soalnya di Kali Aesesa ini tiap meter sekarang sudah ada yang jaga. Nggak yang tahu. Dulu kita ambil pasir, ambil batu, tidak ada yang tegur. Sekarang ini berani ambil 1 kerikil aja ribut. Ya.
Nah ini juga, jadi kalau kita bisa dapatkan bahan galian yang murah, ya, kemudian kita tinggal hitung di ongkos angkut, nah di sini bisa kerja padat karya susun baru dengan ini stone wall kita padatkan. Nah ini yang paling penting ini Pak Rafael ini mendesain jalan masuk lorong, ya. Karena tadi yang diusulkan oleh Aris tadi juga tuh bagaimana kita menggali saluran dari Nanga nih, ini kan ada Nanga di bawahnya. Nah saluran-saluran masuk ini sehingga dia pada waktu air pasang itu air laut bisa masuk jauh ke sini, tapi di dalam saluran sehingga dia tidak membasahi lahan-lahan di sekitarnya, dan itu bisa membantu memudahkan mendapatkan air laut, air asin ini untuk masuk ke kolam-kolam pematangan, ya. Sehingga tadi yang usul eksavator untuk gali, ya, paling lubang itu kita isi air dari air laut, ya. Ya, tidak perlu gali lagi lebih dalam, tapi dari yang ada itu kita bisa isi air dari air laut, ya. Sambil pematangan dia bisa isap masuk ke kolam-kolam tampungan-tampungan pematangan sampai dengan petak garam, ya. Saya kira itu saja tadi sementara membran dari saudara. Pak, ini merupakan suatu pertemuan yang humanis di mana di AFF Jabatan Bapak terjun langsung bersama masyarakat, mendampingi masyarakat dalam pengolahan garam. Ini sebenarnya momen apa Pak sebenarnya dalam momen dari saya langsung ke akar rumput tadi Kak, jadi langsung ke pelaku usaha di lapangan. Jadi memang ya ke garam ini kan sudah 3 bulan lalu saya incognito masuk dari timur, tidak lewat sini Pak Desa juga tidak tahu. Saya lewat timur masuk untuk lihat aktivitas, kemudian saya kontak PLT Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, tanya tentang aktivitas ini sudah seperti apa. Saya lihat animo masyarakat kan lagi tinggi, dan kebetulan kita sawah kering, ya, dan hampir sebagian semua ini punya sawah, jadi mereka punya aktivitas di sawah. Ketika sana kosong, mereka punya aktivitas alternatif ke sini. Nah, saya berharap bahwa aktivitas yang sekarang momentum keringnya air di irigasi ini menjadi momentum ketika mereka mengenal bahwa dari kerja garam ini juga mereka mendapatkan income besar, ya. Jadi income besar dan waktunya pendek. Dalam 1 minggu mereka langsung bisa panen. Jadi air yang dari dengan pematangan yang benar, mereka bisa, kalau panas tinggi itu anginnya cukup, itu 3 hari keempat sudah panen. Jadi dalam 10 hari mereka bisa panen 2 kali. Dan bisa sudah lihat ini. Ini hanya tinggal mereka menata lorong-lorong jalan untuk memudahkan akses. Tadi kan dalam dialog ini yang mereka hadapi kemudian itu kalau produksinya banyak, angkutannya, sehingga biaya angkutannya menjadi tinggi. Tadi kalau pakai ojek ya paling 1 karung di depan, 1 karung di belakang, ya bawa 100 kilo itu udah 10.000 sampai ke jalan, ya, sampai di tempat kita masuk tadi itu sudah 10.000. Jadi kalau mereka dapat 1 karung itu 150.000, ya sudah tinggal 140, ya. Jadi ada. Nah, tapi kalau kita bikin dengan jalan cukup, saya kira biaya angkut akan bisa ditekan, bisa sampai dengan 5.000, 2.500. Gitu. Dan mengenai permintaan masyarakat fasilitas jalan, apakah ini bisa terrealisasi dalam tahun ini atau dalam beberapa bulan kan gitu? Mestinya saya bisa jawab nanti tahun ini. Ini kan yang pertama karena ini lahan di bawah sertifikat TNI Angkatan Darat, sehingga seluruh fasilitas yang kita bangun mesti kita sepakati bersama, sehingga kita tidak salah, terutama Bapak Desa ketika membangun jalan kan aset ini aset apa? Aset desa atau hibah atau macam itu, kita mesti ada nomenklatur yang bisa disepakati bersama sehingga Bapak Desa sebagai pengguna anggaran tidak disalahkan, ya. Masyarakat penerima manfaat ya jelas mereka untung, ya. Tapi yang paling penting pihak TNI tidak berkeberatan.
Jadi kita bisa membuat kesepakatan bahwa kapan TNI nanti mau menggunakan lahan ini, ya, pada kesepakatan akhir mereka akan membangun sesuatu di sini, mereka bisa cungkil saja jalan itu atau mereka tinggal tingkatkan. Iya. Ya, gitu saja. Ya, mengenai kedepannya Pak, apakah masih akan bertarung lagi dalam periode yang akan datang menyusul Oh, kamu lihat saja 2024? saya masih kuat, tadi saya bisa gulung itu, ya. Yes. Ya, saya sore ini juga nyopir sendiri. Ini saya mau tunjukkan pada mereka semua bahwa saya masih kuat. Ini orang-orang tua ini dulu kenal namanya, kami punya kuda legenda di sini tuh namanya Mesir, Pak. Bisa lari 2 bar, Pak. Baik Pak.